Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah materi kita di bab 3 di kelas 9 ini di semester ganjil ini ya. Nah, baik kita mulai saja. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah 3.3 memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keterampilannya adalah 4.3.3 memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini adalah kompetensi dasar kita pada pertemuan ini. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah 3.3.1 memahami pengertian kedaulatan, memahami jenis kedaulatan, mendeskripsikan sifat kedaulatan, dan yang terakhir adalah memaparkan pengertian jenis dan sifat kedaulatan ya untuk keterampilannya. Materi pokok kita, 1. Pengertian kedaulatan, 2. Jenis kedaulatan, 3. Sifat kedaulatan, dan yang keempat nanti ada tugas tagihan nanti di akhir video ini ya. Jadi silakan disimak baik-baik, kemudian nanti di terakhir kita akan ada tugas tagihan. Baik, kita masuk pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah atau daulat yang berarti kekuasaan. Jadi ternyata kedaulatan itu artinya adalah kekuasaan. Nah, kalau kita artikan secara bahasa, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Artinya tidak ada kekuatan yang lebih tinggi, kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dari kedaulatan itu sendiri. Kemudian menurut tokoh kontrak sosial, nah kontrak sosial itu tokohnya ada 3 ya, Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau mengatakan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak berasal dari kekuasaan lain. Ya, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak berasal dari kekuasaan lain. Artinya kekuasaan itu murni didapatkan oleh negara karena ada perjanjian masyarakat yang menyerahkan kekuasaannya kepada negara itu sendiri. Nah, ini menurut kontrak sosial. Nanti di pertemuan selanjutnya kita juga akan sedikit membahas tentang terjadinya negara menurut kontrak sosial karena ini berhubungan dengan kedaulatan. Jenis kedaulatan ya. Jenis kedaulatan itu ada 2. Kedaulatan ke dalam yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan bernegara atau kekuasaan untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Artinya suatu negara yang memiliki kedaulatan ke dalam, mereka bisa mengatur pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain, negara lain. Negara lain tidak boleh ikut campur dalam urusan negara kita. Karena apa? Karena kita mempunyai kedaulatan ke dalam. Apapun yang kita lakukan di negara kita itu adalah hak prerogatif pemerintahan kita. Kemudian yang kedua adalah kedaulatan keluar. Suatu negara dapat dikatakan mempunyai kedaulatan keluar apabila negara tersebut mampu atau bisa mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain yang saling menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi, salah satu bentuk negara kita mempunyai kedaulatan keluar adalah di mana negara kita bisa bekerja sama dengan negara-negara lain. Kita tengok misalnya di dalam perjanjian perdagangan misalnya, kita dengan Jepang. Nah, misalnya kita bisa melakukan hubungan perdagangan dengan Jepang. Berarti menandakan kita mempunyai kedaulatan keluar. Sifat kedaulatan ya. Sifat kedaulatan, menurut Jimbodin, kedaulatan mempunyai 4 sifat pokok. Yang pertama adalah permanen ya. Permanen. Permanen di sini maksudnya adalah di mana kedaulatan itu tetap ada selama negara itu berdiri. Maksudnya bagaimana? Karena kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, selagi negara itu berdiri, maka akan ada kedaulatan
yang mengatur negara itu sendiri, kekuasaan yang mengatur dalam negara itu sendiri. Kalau negaranya sudah bubar, maka kedaulatannya juga akan bubar. Atau negara itu dijajah oleh orang lain, negara lain misalnya, maka kedaulatannya juga hilang ya. Kemudian yang kedua adalah asli. Asli di sini maksudnya adalah sifat kedaulatan itu, kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Karena dia sudah dinamakan kedaulatan, daulah tadi, maka tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari kedaulatan itu sendiri. Sehingga itulah yang dikatakan asli tadi. Maka negara kita mendapatkan kedaulatannya dari si pemegang kedaulatannya. Siapa si pemegang kedaulatan di negara kita? Adalah seluruh rakyat Indonesia. Maka kedaulatan negara kita diperoleh oleh negara kita dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang dikatakan asli. Yang ketiga, bulat. Ya, bulat. Apa yang dimaksud dengan bulat? Satu, kedaulatan itu tidak boleh dibagi-bagi. Tidak bisa dibagi dua. Karena nanti kalau dibagi dua, maka akan ada dua kedaulatan. Nah, itu akan mengacaukan pemerintahan. Bagaimana misalnya? Kita bisa bayangkan kalau misalnya pemegang kedaulatan negara kita itu salah satunya adalah presiden. Kita bayangkan nih, presidennya ada dua misalnya. Nah, bagaimana nanti dua orang presiden ini mengatur negara kita? Tentu akan bertentangan antara satu dengan yang lain. Makanya presiden itu cuma satu, tapi dibantu oleh wakilnya. Wakilnya tadi bukan berbeda dengan presiden, tapi sama. Ya, satu paket. Kemudian yang terakhir adalah tidak terbatas. Artinya kedaulatan tidak bisa dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Kenapa tidak bisa dibatasi, Pak? Karena tadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Siapapun tidak bisa membatasi kedaulatan itu. Kalau negara sudah berkehendak, maka siapapun tidak boleh menentangnya. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Silakan dipahami. Kemudian tugas tagihan kita adalah catat kembali penjelasan Bapak ini mengenai materi ke dalam buku catatan kalian. Ya, jadi catatkan kembali. Kemudian masukkan ke dalam link kuis harian kita yang nantinya akan Bapak kirim. Ya, Bapak kirim di akhir pertemuan kita kali ini. Nah, kalau ada pertanyaan nanti silakan tanyakan ke Bapak melalui grup WA kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.